Ribuan warga mengepung Mapolres Meranti, pemicunya kejanggalan kematian Apri Adi Pratama, pelaku pembunuhan salah seorang personil Polres Meranti. Dari pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Meranti, selain 2 bekas tembakan di bagian kaki, muka korban juga biru lebam dan bengkak-bengkak. Melihat kondisi jenazah tersebut, keluarga korban tidak terima dan mempertanyakan ke Mapolres Meranti Asep Iskandar. Warga mulai berkumpul di RSUD Meranti dan kemudian bergerak ke Mapolres untuk mempertanyakan perihal kematian Apri. Pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, ribuan warga sudah berkumpul di depan Mapolres. Namun tidak ada jawaban dari Kapolres terkait kematian Apri. Warga pun mulai terpancing melakukan pelemparan ke arah Mapolres dengan menggunakan batu, kayu, dan tanah. Masa masih mengepung Mapolres Kepulauan Meranti, kemudian terjadi dorong-dorongan sampai akhirnya warga berhasil masuk ke halaman Mapolres. Salah satu lemparan mengenai personil polisi. Kemudian polisi mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali namun tidak dihiraukan massa. Sampai akhirnya salah satu tembakan mengarah ke warga dan 1 orang terkapar. Satu orang warga dari kerumunan massa terjatuh seiring dentuman suara letusan. Mendapati hal tersebut, massa semakin beringas dan terpancing emosi. Hingga akhirnya ribuan massa mengepung Mapolres Meranti. 1 dari 3 jenazah korban kerusuhan Meranti diambil keluarga dan dimakamkan di Sumatera Utara. Isak tangis keluarga mewarnai penjemputan jenazah tersebut. Jenazah Brigadir Adil Stambunan dijemput keluarga dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti dan diberangkatkan ke kampung halamannya di Sumatera Utara. Brigadir Adil merupakan korban perkelahian dengan April Adi Pratama, seorang pegawai honorer di Spenda Kabupaten Meranti. April juga tewas dalam perkelahian tersebut setelah kehabisan darah akibat luka tembak. Sementara Brigadir Adil tewas setelah mengalami luka tusukan di badan. Langsung saya turun ke TKP. Itu jam berapa nanti? Itu jam 1.50 ya. Setelah saya diberitahu oleh Polwaka, langsung saya berangkat karena korban sudah di perjalanan menuju RSUD. Kemudian memang sudah meninggal ya di sana ya. Sudah meninggal. Kemudian saya di sana, kemudian cek, memang sudah ada lukanya, ada 5 tusukan. Ada 5 tusukan. Yang satu lagi di sini ya, berarti ini bukan luka, bukan. Anda menyaksikan News Update bersama saya Andi Rahmi. Situasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau mulai berangsur normal setelah pada Rabu kemarin sempat memanas seiring peristiwa yang menyebabkan 1 personel polisi dan 2 warga tewas. Polda Riau menyatakan masih mempertahankan personel BRIMOB ditambah pasukan cadangan di lokasi sampai situasi tenang. Kondisi di Kabupaten Meranti dinyatakan mulai pulih pasca bentrokan pada Rabu kemarin. Pihak kepolisian masih mempertahankan 1 SSK BRIMOB. Kasus bentrok Meranti berawal ketika terjadi perkelahian antara personel polisi dengan warga sipil di sebuah hotel 2 hari lalu. Akibat insiden ini 1 orang personel polisi tewas. Amarah massa terpicu ketika mengetahui pelaku penikaman polisi juga tewas beberapa saat setelah ditangkap. Akibatnya Kamis kemarin massa mengepung Mapolres Meranti yang menyebabkan seorang warga tewas pasca terlibat perang batu. Pihak kepolisian mengimbau agar warga mempercayakan penyelesaian kasus kepada penegakan hukum dan tidak mengambil langkah main hakim sendiri. Kemarin ya, sekitar pukul 1.30 dini hari, itu anggota polisi dengan inisial AST membawa rekanita masuk ke penginapan. Tapi tidak berapa lama keluar anggota ASP itu ke parkiran. Ketika berada di parkiran dengan sepeda motornya, dihampiri oleh pelaku ini, pelaku dengan inisial AAP. Kemudian langsung melakukan penikaman dan sempat ada perlawanan
kemudian anggota polisi ini melarikan diri, dikejar, jatuh, ditusuk, ada 6 tusukan, mengakibatkan meninggal dunia di TKP. Kapolri memerintahkan Kapolda Riau untuk menyelidiki prosedur penangkapan Asri Ardi serta pembubaran demo masyarakat di Polres Meranti, Provinsi Riau. Polri berjanji akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan prosedur. Polri akan bersikap adil terhadap kasus kerusuhan di Polres Meranti, Provinsi Riau. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan Kapolri telah memerintahkan Kapolda Riau untuk menyelidiki proses penangkapan Apri Ardi serta pembubaran demo masyarakat di Polres Meranti. Penyelidikan ini untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian oleh pihak polisi dalam menegakkan standar prosedur pada penangkapan dan pembubaran. Kepolisian Riau juga telah bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga suasana di Meranti tetap kondusif. Dan tadi malam Kapolri sudah memerintahkan kepada Kapolda Riau untuk berangkat ke sana langsung dan sudah sampai tadi malam itu informasi jam 12 atau jam 1 dini hari itu sudah berada di rumah korban, di rumah dari yang terkena tembakan dan juga melakukan sejumlah pertemuan. Jadi pertemuan dengan unsur pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana untuk bisa mengajak menyelesaikan secara baik masalah ini secara proporsional. Artinya dari kepolisian juga ada unsur pelibatan propam untuk menilai kelayakan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam pada saat penangkapan maupun pada saat pembubaran. Jadi dua-duanya nanti kita akan teliti. Jika ada kelalaian masalah prosedur, tentunya pasti akan ada sanksi proses kepada petugas-petugas yang terlibat, termasuk dari upaya penangkapan yang dilakukan. Jadi sekali lagi pada masyarakat. Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa. Kampung narkoba di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kembali digerebek polisi. Ya, 27 orang tersangka kembali diamankan beserta barang bukti narkoba dan juga senjata tajam. Rumah warga di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara satu persatu digeledah anggota polisi. Polisi mencari barang bukti narkoba yang disembunyikan pemilik rumah. Untuk yang ketiga kalinya, polisi secara besar-besaran menggerebek kampung yang dikenal rawan peredaran narkoba ini. Hasilnya 23 klip sabu-sabu dan 2 bongkahan besar ganja kering beserta senjata tajam disita oleh petugas. Sementara 27 orang tersangka juga ikut digelandang polisi, di mana 5 orang diantaranya perempuan. Terdapat 3 orang pengedar yang salah satunya masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam penggerebekan ini, polisi mengerahkan 150 personil gabungan. Bukan serangan fajar. Hasil dari operasi nilai ini didapat 27 tersangka, ya, 27 tersangka, kemudian 22 itu laki-laki, 5 wanita. TO kita hampir sebagian dapat, ya. Jadi yang kita TO hampir sebagian dapat. Pengedar sekitar ada 3, ya. DPO 1 dapat. Bang, tersangka ini pendatang atau warga asli sini, Bang? Asli. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Andi Rahmi. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari 2 kasus dengan total barang bukti sabu sebanyak 75,5 kg dan 135.000 butir ekstasi. Badan Narkotika Nasional kembali menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia dengan menangkap 5 orang tersangka yang merupakan kurir narkoba. Kelima tersangka merupakan hasil dari pengungkapan 2 kasus dengan barang bukti sabu seberat 2,5 kg dan ekstasi sebanyak 24.893 butir yang disimpan di dalam spakbor ban truk.
Sementara untuk penangkapan kasus kedua, BNN menangkap 2 tersangka, ER dan IE, di kawasan Kampung Bulak Tanjung Pinang Utara, Riau. Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Polisi Arman Depari, untuk kasus penangkapan di Riau, 1 orang tersangka berinisial SR tewas saat penangkapan karena mencoba meloncat dari lantai 3 gedung untuk melarikan diri. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, mereka membawa narkoba dari daerah Malaysia, kemudian menuju ke pulau-pulau kecil di perbatasan Kepulauan Riau, antara lain di Pulau Tanjung Batu, dan kemudian dikirim lagi ke Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya, rencana mereka akan dikirim ke Batam, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bali, dan ke Makassar. Nah, menurut rencana bahwa Makassar akan mereka jadikan gudang untuk distribusi ke daerah. Pemirsa, setelah adanya informasi dari masyarakat, 2 orang kurir narkotika jenis pil ekstasi ditangkap polisi. Dari tangan pelaku didapati 300 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di Palembang. Penangkapan 2 orang kurir narkoba ini setelah polisi mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di kawasan Cinde, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Keduanya tidak bisa mengelak setelah polisi menemukan ratusan pil ekstasi senilai 1 miliar rupiah dari tangan kedua tersangka. Dari pengakuan tersangka, narkoba ini akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam yang ada di kota Palembang. 2 tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman antara 15 tahun penjara hingga hukuman mati. TKP berada di parkiran depan bioskop Cineplex Kecamatan Bukit Kecil, itu sekitar daerah Cinde. Kemudian dari tersangka juga didapatkan dua buah alat telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam mengedarkan narkotika psikotropika jenis. Dan Narkotika Nasional BNN berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 15 kg asal Tiongkok yang dikirim ke Indonesia. Petugas juga menangkap pengedar yang merupakan WNA asal Tiongkok. Narkoba jenis sabu seberat 15 kg disita Badan Narkotika Nasional BNN dari tangan seorang tersangka asal Taiwan bernama Lu Chiu-wen alias Acai alias Ahua, 42 tahun. Tersangka yang diketahui bekerja sebagai teknisi listrik dan air ditangkap di dalam mobilnya di apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat bersama barang bukti yang disimpan di dalam koper. Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di kawasan hiburan malam di ibu kota Jakarta. Selain narkoba, petugas juga mengamankan uang senilai $7.000 Amerika, 1 unit mobil dan telepon genggam. Atas perbuatannya tersangka terancam dihukum pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Operasi terakhir dari BNN kemarin, alhamdulillah, 30 Juli 2016, TKP-nya di kawasan apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat. Barang bukti 15 kg sabu, 1 buah mobil, 8 buah telepon genggam, 1 buah paspor, uang tunai sebesar $7.000. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Kepala Badan Nasional Narkotika Komjen Pol Budi Waseso berterima kasih kepada Koordinator Kontras Haris Azhar atas tulisannya yang mengutip ucapan Freddy Budiman. Untuk itu, Budi Waseso menantang Haris untuk membuktikan keterlibatan oknum BNN dalam sindikat jaringan narkoba, karena saat ini BNN tengah melancarkan proses penyelidikan internal. Saudara Haris, kalau itu benar, ya, karena kita berkomitmen langsung saya turun ke TKP. Itu jam berapa nanti? Itu jam 1.50 ya itu. Setelah saya diberitahu oleh Pak Wakam, langsung saya
berangkat karena korban sudah di perjalanan menuju RSUD. Kemudian memang sudah meninggal ya di sana ya. Meninggal. Kemudian kami di sana, kemudian cek, memang sudah ada lukanya, ada 5 tusukan. Ada 5 tusukan. Yang satu lagi di sini ya. Berarti ini bukan luka, bukan. Anda menyaksikan News Update bersama saya Andi Rahmi. Situasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau mulai berangsur normal setelah pada Rabu kemarin sempat memanas seiring peristiwa yang menyebabkan 1 personel polisi dan 2 warga tewas. Polda Riau menyatakan masih mempertahankan personel BRIMOB ditambah pasukan cadangan di lokasi sampai situasi tenang. Kondisi di Kabupaten Meranti dinyatakan mulai pulih pasca bentrokan pada Rabu kemarin. Pihak kepolisian masih mempertahankan 1 SSK BRIMOB. Kasus bentrok Meranti berawal ketika terjadi perkelahian antara personel polisi dengan warga sipil di sebuah hotel 2 hari lalu. Akibat insiden ini 1 orang personel polisi tewas. Amarah massa terpicu ketika mengetahui pelaku penikaman polisi juga tewas beberapa saat setelah ditangkap. Akibatnya Kamis kemarin massa mengepung Mapolres Meranti yang menyebabkan seorang warga tewas pasca terlibat perang batu. Pihak kepolisian mengimbau agar warga mempercayakan penyelesaian kasus kepada penegakan hukum dan tidak mengambil langkah main hakim sendiri. Kemarin ya, sekitar pukul 1.30 dini hari, itu anggota polisi dengan inisial AST membawa rekanita masuk ke penginapan, tapi tidak berapa lama keluar oleh petugas pada saat penangkapan maupun pada saat pembubaran. Jadi dua-duanya nanti kita akan teliti. Jika ada kelalaian, kesalahan prosedur, tentunya pasti akan ada sanksi proses kepada petugas-petugas yang terlibat, termasuk dari upaya penangkapan yang dilakukan. Jadi sekali lagi pada masyarakat. Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa. Kampung narkoba di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kembali digerebek polisi. Ya, 27 orang tersangka kembali diamankan beserta barang bukti narkoba dan juga senjata tajam. Rumah warga di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara satu persatu digeledah anggota polisi. Polisi mencari barang bukti narkoba yang disembunyikan pemilik rumah. Untuk yang ketiga kalinya, polisi secara besar-besaran menggerebek kampung yang dikenal rawan peredaran narkoba ini. Hasilnya 23 klip sabu-sabu dan 2 bongkahan besar ganja kering beserta senjata tajam disita oleh petugas. Sementara 27 orang tersangka juga ikut digelandang polisi, di mana 5 orang diantaranya perempuan. Terdapat 3 orang pengedar yang salah satunya masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam penggerebekan ini, polisi mengerahkan 150 personil gabungan. Bukan serangan fajar. Hasil dari operasi nilai ini didapat 27 tersangka, ya, 27 tersangka, kemudian 22 itu laki-laki, 5 wanita. TO kita hampir sebagian dapat, ya. Jadi yang kita TO hampir sebagian dapat. Pengedar sekitar ada 3, ya. DPO 1 dapat. Bang, tersangka ini pendatang atau warga asli sini, Bang? Asli. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Andi Rahmi. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari 2 kasus dengan total barang bukti sabu sebanyak 75,5 kg dan 135. Anggota ASP itu ke parkiran. Ketika berada di parkiran dengan sepeda motornya, dihampiri oleh pelaku ini, pelaku dengan inisial AAP. Kemudian langsung melakukan penikaman dan sempat ada perlawanan. Kemudian anggota polisi ini melarikan diri, dikejar, jatuh, ditusuk, ada 6 tusukan.
mengakibatkan meninggal dunia di TKP. Kapolri memerintahkan Kapolda Riau untuk menyelidiki prosedur penangkapan Asri Ardi serta pembubaran demo masyarakat di Polres Meranti, Provinsi Riau. Polri berjanji akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan prosedur. Polri akan bersikap adil terhadap kasus kerusuhan di Polres Meranti, Provinsi Riau. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan Kapolri telah memerintahkan Kapolda Riau untuk menyelidiki proses penangkapan Apri Ardi serta pembubaran demo masyarakat di Polres Meranti. Penyelidikan ini untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian oleh pihak polisi dalam menegakkan standar prosedur pada penangkapan dan pembubaran. Kepolisian Riau juga telah bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga suasana di Meranti tetap kondusif. Dan tadi malam Kapolri sudah memerintahkan kepada Kapolda Riau untuk berangkat ke sana langsung dan sudah sampai tadi malam itu informasi jam 12 atau jam 1 dini hari itu sudah berada di rumah korban, di rumah dari yang terkena tembakan dan juga melakukan sejumlah pertemuan. Jadi pertemuan dengan unsur pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana untuk bisa mengajak menyelesaikan secara baik masalah ini secara proporsional. Artinya dari kepolisian juga ada unsur pelibatan propam untuk menilai kelayakan tindakan yang dilakukan. Ribuan warga mengepung Mapolres Meranti, pemicunya kejanggalan kematian Apri Adi Pratama, pelaku pembunuhan salah seorang personil Polres Meranti. Dari pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Meranti, selain 2 bekas tembakan di bagian kaki, muka korban juga biru lebam dan bengkak-bengkak. Melihat kondisi jenazah tersebut, keluarga korban tidak terima dan mempertanyakan ke Mapolres Meranti Asep Iskandar. Warga mulai berkumpul di RSUD Meranti dan kemudian bergerak ke Mapolres untuk mempertanyakan perihal kematian Apri. Pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, ribuan warga sudah berkumpul di depan Mapolres. Namun tidak ada jawaban dari Kapolres terkait kematian Apri. Warga pun mulai terpancing melakukan pelemparan ke arah Mapolres dengan menggunakan batu, kayu, dan tanah. Masa masih mengepung Mapolres Kepulauan Meranti, kemudian terjadi dorong-dorongan sampai akhirnya warga berhasil masuk ke halaman Mapolres. Salah satu lemparan mengenai personil polisi. Kemudian polisi mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali namun tidak dihiraukan massa. Sampai akhirnya salah satu tembakan mengarah ke warga dan 1 orang terkapar. Satu orang warga dari kerumunan massa terjatuh seiring dentuman suara letusan. Mendapati hal tersebut, massa semakin beringas dan terpancing emosi. Hingga akhirnya ribuan massa mengepung Mapolres Meranti. 1 dari 3 jenazah korban kerusuhan Meranti diambil keluarga dan dimakamkan di Sumatera Utara. Isak tangis keluarga mewarnai penjemputan jenazah tersebut. Jenazah Brigadir Adil Stambunan dijemput keluarga dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti dan diberangkatkan ke kampung halamannya di Sumatera Utara. Brigadir Adil merupakan korban perkelahian dengan April Adi Pratama, seorang pegawai honorer di Spenda Kabupaten Meranti. April juga tewas dalam perkelahian tersebut setelah kehabisan darah akibat luka tembak. Sementara Brigadir Adil tewas setelah mengalami luka tusukan di badan. 5.000 butir ekstasi. Badan Narkotika Nasional kembali menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia dengan menangkap 5 orang tersangka yang merupakan kurir narkoba. Kelima tersangka merupakan hasil dari pengungkapan 2 kasus dengan barang bukti sabu seberat 2,5 kg dan ekstasi sebanyak 24.893 butir yang disimpan di dalam spakbor ban truk. Sementara untuk penangkapan kasus kedua, BNN menangkap 2 tersangka, ER dan IE di kawasan Kampung Bulak Tanjung Pinang Utara, Riau. Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Polisi Arman Depari, untuk kasus penangkapan di Riau, 1 orang tersangka berinisial SR tewas saat penangkapan karena mencoba meloncat dari lantai 3 gedung untuk melarikan diri.
sandi yang dilakukan oleh para tersangka. Mereka membawa narkoba dari daerah Malaysia, kemudian menuju ke pulau-pulau kecil di perbatasan Kepulauan Riau, antara lain di Pulau Tanjung Batu, dan kemudian dikirim lagi ke Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya, rencana mereka akan dikirim ke Batam, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bali, dan ke Makassar. Nah, menurut rencana bahwa Makassar akan mereka jadikan gudang untuk distribusi ke daerah. Pemirsa, setelah adanya informasi dari masyarakat, 2 orang kurir narkotika jenis pil ekstasi ditangkap polisi. Dari tangan pelaku didapati 300 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di Palembang. Penangkapan 2 orang kurir narkoba ini setelah polisi mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di kawasan Cinde, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Keduanya tidak bisa